Alhamdulillah nahmaduhu ala ni'amihi al-mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mujtaba la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa zid wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa habibika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Alfiyah Al-Istiqamah. Mudah-mudahan segenap jajaran senantiasa berada dalam keadaan sehat afiat, diqabul segala hajat. Yang sama-sama kita hormati seluruh hadirin jamaah Mushola Alfiyah Al-Istiqamah. Yang kecil tadi sebut nama, yang besar tadi baulah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir bermajelis saat ini senantiasa berada di dalam hangatnya ungkapan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali bertahmid lisan kita memuja dan memuji keagungan Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat, curahan nikmat, anugerah berkat. Di antara nikmat Allah yang banyak kita rasakan saat ini ada namanya nikmat iman, ada pula nikmat imun. Iman artinya nikmat aqidah Islamiyah, imun artinya nikmat sehat afiat. Sehingga dengan terpadunya dua nikmat Allah ini, Allah masih berkenan untuk mengizinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa lisan kita basah menyebut-nyebut nama beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita. Kemarin beberapa saat yang lalu, hari Kamis kalau tidak salah seorang pengurus dari Mushola Alfiyah Istiqomah memberikan notis, Ustaz, insyaallah kajiannya kemarin diundur dulu. Saya pikir ini kenapa kajian diundur-undur terus? Ini jangan-jangan akibat konflik antara Iran dan Israel. Ternyata enggak, tapi benar, ketika konfliknya sudah sampai gencatan senjata, baru Ustaz insyaallah kajiannya besok gitu. Lepas gitu. Alhamdulillah. Cuman informasinya kajiannya digeser sedikit Ustaz, temanya mengambil perihal tentang tahun baru Hijriyah atau Muharram. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang bulan suci Muharram. Muharram merupakan salah satu bulan yang statusnya beda dengan bulan-bulan yang lain. Muharram merupakan salah satu bulan yang statusnya hurmah. Hurmah artinya terhormat, hurmah artinya mulia, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran yang merupakan surat cinta dari langit yang Allah hadiahkan ke atas permukaan bumi, tepat pada surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Ta'ala berkalam dan berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
Al-Imam At-Tabari. Berarti yang nyusun kalau tafsir Tabari berarti Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari yang wafat sekitar tahun 310 Hijriah. Jadi maknanya inna iddatash syuhur artinya adalah syuhuris sana. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan dalam siklus 1 tahun, maksudnya begitu. Inna iddatash syuhur indallah, di sisi Allah, maksudnya apa? Inda qada'ihi wa hukmi. Jadi sejatinya hadirnya Allah muliakan jumlah hitungan bulan di sisi Allah dalam siklus 1 tahun kalender sesuai dengan yang Allah tetapkan. Berapa jumlahnya? Ifna asyara syahran. Ada 12 bulan. Enggak boleh ditawar-tawar. Ustaz boleh kurang enggak bisa. 12 bulan udah. Ustaz nambahin 13 boleh enggak bisa. Ya, kalau udah 12 kata Allah 12. 12 bulan fi kitabillah sesuai dengan yang termaktub atau yang Allah tetapkan. Ada yang menafsirkan kitabillah maknanya sesuai dalam Al-Qur'anul Karim. Lantas kapan Allah menciptakan menjadikan ada 12 bulan dalam siklus 1 tahun kalender? Jawabannya ada di lanjutan ayat. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ternyata hadirin, Allah Ta'ala itu menciptakan 12 bulan itu berbarengan dengan Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menjadikan 7 lapis bumi. Makanya ada istilah kalau sudah tercipta ruang maka waktu pun akan hadir. Jadi kalau waktu itu langit bumi belum ada alam semesta ini, bagaimana ceritanya ada hitungan 12 bulan? Jadi pada saat yang sama Allah jadikan alam semesta, Allah ciptakan langit dan bumi, saat itu pun waktu Allah hadirkan. Nah, jadi pada saat itulah Allah menciptakan ada 12 bulan dalam siklus 1 tahun kalender. Minha arba'atul huruf. Tapi ingat kata Allah ada 4 bulan dari 12 bulan kurang 1 bulan Ramadan pastinya sudah pasti mulia Ramadan. Jadi di luar Ramadan ada 4 bulan lagi. Minha arba'atul huruf. 4 bulan ini statusnya beda dengan bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Statusnya huruf hurmah, hurmah terhormat, mulia, spesial di sisi Allah. Dzalika dinul qayyim. Inilah guidance, inilah petunjuk dari agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Allah ngasih ultimatum, Allah ngasih warning, Allah beri peringatan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka kata Allah, janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di setiap bulannya yang 12 bulan, wabil khusus di 4 bulan yang terhormat tadi. Tutorial zalimin diri gimana Ustaz? Gampang. Bi fi'lil ma'siyah wa tarkut ta'ah. Cara zalimin diri. Caranya dengan mengerjakan kemaksiatan serta meninggalkan ketaatan. Itu menzalimi diri sendiri namanya. Kemudian ditafsir, kalau kita buka tafsir-tafsir yang banyak, maka akan disebutkan makna menzalimi diri bagaimana? Bistihlali haramiha, dengan cara menghalalkan yang Allah sudah haramkan. Itu zalim namanya. Kemudian ulama tafsir yang lain menyebutkan bi an taj'alu halalaha harama wa haramaha halala. Tatkala seorang hamba, seorang manusia memutar bolak-balik ke hukum Allah, yang halal diharamin, yang haram dianggap halal. Kalau sudah hukum Allah diubah-ubah, maka ini termasuk ke dalam kategori seseorang menzalimi dirinya sendiri. Makanya kata Allah apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Awas, hati-hati. Jangan berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri, apalagi terhadap orang lain. Pemahamannya begitu. Di Quran cuma Allah sampaikan awas jangan zalimi diri sendiri. Apalagi zalimi orang lain, itu bahasa yang tidak tertulis
Sedangkan zalimi diri sendiri aja nggak boleh, apalagi orang lain tuh. Kenapa? Kalau sudah zalim dengan orang lain, hadirin yang Allah muliakan, hitung-hitungannya repot, susah. Kalau kita tidak dapat maaf dari orang yang kita zalimi, nanti di akhirat siap-siap nyari. Nggak tahu di sono ada Google Map apa enggak, saya nggak tahu. Tapi harus nyari nanti, minta ridhonya, minta maafnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Hadirin yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 ini, Allah tidak merinci dan Allah tidak mendetailkan mana arba'atul hurum, 4 yang mulia di mana, bulan-bulannya apa saja. Allah nggak nulis di Quran. Tetapi di dalam salah satu hadis Nabi, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh 2 imam besar dalam hadis. Kalau sudah disebutkan asy-syaikhani fil hadis, 2 syekh dalam hadis, pasti yang dimaksud adalah yang pertama Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Yang kedua pasti yang dimaksud adalah Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi. Siapa mereka berdua? Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadisnya sahih. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Abu Bakrah. Beda enggak usah dengan Abu Bakar As-Siddiq, beda. Jadi dari sahabat Abu Bakrah qala, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatil wada'. Saat itu kondisinya Rasulullah itu sedang berkhutbah dalam haji wada'. Haji wada' ini kalau dalam tafsir Al-Misbah yang disusun oleh Profesor Quraisyah, terjadinya sekitar tahun 10 Hijriah. Posisinya Rasulullah sedang menghina berpidato saat itu. Apa kata Nabi? Ala inna zamana qad istadara ka'ainatihi, kata Nabi. Ketahuilah wahai umatku, wahai kaum muslimin, sesungguhnya perputaran waktu, perguliran masa, pergantian dari bulan ke bulan sudah kembali normal seperti sedia kala, kata Nabi. Berarti kalaulah saat itu kita ada bersama Nabi, kira-kira langsung terbesit di dalam pikiran kita, kok Rasul bilang pertukaran waktu, pergantian bulan ke bulan sudah kembali normal seperti dulu kan? Berarti pertanyaan besarnya, berarti pernah nggak normal ya? Kan begitu. Kalau Nabi bilang udah mulai hari ini pertukaran bulan ke bulan sudah normal, oh berarti sebelumnya pernah acak-acakan dong, pernah berantakan dong. Kok Nabi bilang sekarang bulan normal? Jawabannya pernah. Pernah. Jadi berantakan hitungan bulan, acak-acakan pernah. Sejarahnya adalah, disampaikan dalam tafsir Al-Misbah juga, bulan haram itu, nanti kita akan sampai mana yang 4 bulan itu. Bulan haram artinya bulan terhormat. Bulan terhormat terlarang atau haram untuk berperang, haram menumpahkan darah, haram untuk berburu. Masalahnya adalah orang Arab jahiliyah dulu hobinya adalah perang, perang suku, perang antar klan. Kemudian mereka itu suka hobinya berburu. Masalah yang kedua, ketika bulan haram itu datang, kalau bulan haramnya itu cuma 1 bulan di tengah, sebelum dan setelahnya bukan bulan haram, mereka masih sanggup nahan diri untuk enggak perang, untuk enggak berburu. Masalahnya di antara 4 itu ada 3 bulan yang datangnya beriringan, berarti puasa berburu, puasa perangnya 3 bulan berturut-turut. Di situ mereka merasa susah menahan diri. Akhirnya apa? Nah ini dikumpulkanlah oleh orang-orang Arab ini, ada yang mewakili tokoh-tokoh yang mewakili fraksi Arab Jahiliyah datang, yang mewakili fraksi Arab Musyrikin datang, yang mewakili fraksi Arab Munafik datang, yang mewakili fraksi Arab Kafir datang. Ngapain mereka, Ustaz? Mereka berkumpul rapat sidang paripurna. Ngapain mereka? Mereka kemudian berembuk rapat masalah bulan haram itu gimana kira-kira
Akhirnya mereka membuat kebijakan, keputusan, bukan kepres. Kalau kepres keputusan presiden. Ini enggak dibikin keputusan. Apa hasilnya Ustaz? Kita undur datangnya bulan haram. Misalnya bulan ini harus sudah datang esok. Kita masih butuh perang. Kita masih pengen berburu, stok makanan dan lain sebagainya. Terus gimana? Ya udah kalau gitu kita sepakatin aja. Bulan haramnya mulainya harusnya besok, udah kita mulainya 30 hari lagi. Bulan depan aja kita mulai. Geser 1 bulan mundur. Pas berlalu 30 hari selanjutnya, gimana kira-kira? Kita mulai nggak bulan haram kita? Oh, kata kabilah yang satu, nggak bisa. Saya lagi perang. Kabilah yang lain belum bisa. Kenapa? Ini masih berburu. Kalau kita kan biasa ikan lagi mudik. Kalau di sana saya nggak tahu apa. Jadi lagi berburu. Terus gimana? Gimana kalau kita undur 1 bulan lagi? Oh ya udah, kita delay lagi 1 bulan. Akhirnya begitu terus. Pada akhirnya urutan-urutan bulan, pergantian bulan, terjadilah semrawut alias acak-acakan. Makanya pantas kata Profesor Malaysia dalam tafsir Islam menjelaskan pernah kejadian gara-gara orang kafir sering mundur waktu itu. Akhirnya apa? Pernah kejadian Rasulullah memerintahkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin rombongan jamaah haji. Hajinya bukan pada bulan Dzulhijjah, tapi justru hajinya pada bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena susunan bulan gak acak-acakan. Nah makanya ketika Rasulullah sedang khutbah di Mina saat itu, Rasulullah berpidato, ala inna zamana qad istadara hayati. Ketahuilah wahai kaum muslimin, mulai saat ini kata Nabi, mulai detik ini pertukaran waktu, perguliran masa, pergantian bulan ke bulan sudah normal kembali. Yauma khalaqallahu samawati wal arda, sebagaimana dulu katanya pada saat Allah menciptakan 7 lapis langit, pada saat Allah menciptakan 7 lapis bumi. Ini waktu sudah normal mulai dari hari ini sampai selanjutnya kata Nabi. As-sanah 12 syahra, ketahuilah kata Nabi 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya statusnya mulia kata Nabi. Thalathatun mutawaliyat, 3 diantaranya disebutkan secara beriringan. Mana dia? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 beriringan berurutan. Berarti puasa perang 3 bulan. Satu lagi misah sendiri. Wa Rajabul alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang terakhir adalah bulan Rajab yang diapit oleh bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Nah, ini berarti salah satu bulan haram itu saat ini adalah bulan suci Muharram. Lantas istimewanya kalau saat bulan Muharram. Jadi Pak, yang istimewa di bulan Muharram itu adalah penilaian Allah terhadap dosa dan juga pahala yang dikerjakan. Amal soleh pahalanya lebih gede di bulan-bulan haram. Kalau melakukan dosa, nilai dosanya juga Allah upgrade nilainya. Masalah nilai aja. Jadi kalau kita sedekah di bulan-bulan haram, entah itu di bulan Dzulqa'dah, entah itu di bulan Dzulhijjah, entah itu di bulan Muharram, entah itu di bulan Rajab, kita sedekah. Sedekahnya sama. Misalnya 2.000. Kita ini kan cita-cita masuk surga. Sedekahnya 2.000, membeli surga dengan 2.000. Yang penting ikhlas. Kita kan modal lebih ikhlas daripada sedekah 2 juta karena ikhlas. Mending 2.000 ikhlas. Harusnya mending 2 juta ikhlas gitu. Kita ini pikiran 2.000, mending 2.000 ikhlas. Daripada saudaranya 2 juta tapi nggak ikhlas. Ya mending 2 juta ikhlas. Jadi sedekahnya sama, tapi yang satu sedekahnya di luar bulan haram yang 4 ini. Maka nilainya di sisi Allah
Allah berbeda. Hal ini ditegaskan di dalam kitab tafsir namanya Tafsir Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Judulnya Tafsirul Qur'anil Azim. Jadi mirip-mirip judulnya dengan tafsirnya Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Jadi kalau Al-Imam Ibnu Katsir atau Tafsir Ibnu Katsir namanya Tafsirul Qur'anil Azim. Nah, dalam tafsir itu Al-Imam Ibnu Abi Hatim menuliskan statement dan pernyataan dari sahabat Nabi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat surah At-Taubah ayat 36 tadi. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas? Faja'alahunna hurma. Allah menciptakan dari 12 bulan ada di antaranya 4 bulan yang mulia. Wa 'azzama hurmatihim. Bedanya apa? Di 4 bulan yang terhormat ini Allah membesar-besarkan, Allah mengalipatkan, melipat gandakan segala macam bentuk kebaikan dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa ja'ala dhanba fihinna a'zam. Allah Ta'ala menjadikan nilai dosa kalau dikerjakan di 4 bulan haram ini, maka nilainya a'zam, lebih besar, nilainya lebih banyak di sisi Allah Ta'ala. Tapi Allah Maha Baik. Enggak cuma nilai dosa yang Allah angkat, Allah kali lipatkan, Allah lipat gandakan, enggak. Kemudian disampaikan oleh beliau wal amal shalihah wal ajra fihi a'zam. Pun demikian amal soleh, kebaikan, ibadah yang kita kerjakan di 4 bulan yang terhormat ini, maka di sisi Allah pun Allah angkat nilai pahalanya. Rewardnya, penghargaannya Allah bedakan ketika kita kerjakan di luar bulan yang terhormat ini. Nah, kemudian baru nyambung. Saat ini kita berada di bulan suci Muharram yang merupakan salah satu di antara 4 bulan yang seharusnya terhormat tadi. Terus kok bisa Ustaz? Sejarahnya kok Muharram itu merupakan menjadi bulan pertama dalam kalender Qamariyah atau Hijriyah. Jadi Pak, kalau kita buka sejarah, ya, ketika dulu dikisahkan bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ini pada saat itu tepatnya pada tahun ke-17 Hijriah. Waktu itu beliau jadi khalifah. Khalifah itu ya semacam pemimpin tertinggi lah. Kalau kita mungkin presiden. Saat itu sahabat Nabi Umar bin Khattab ini menjadi seorang khalifah. Nah, pada tahun ke-17 Hijriah, beliau ini kan seorang pejabat, presiden, khalifah, pastilah sering berurusan dengan surat menyurat administrasi. Nah, selama bertahun-tahun surat menyurat berjalan sedemikian adanya, pas di suatu momen, jadi beliau ini Pak menerima surat dari Gubernur Kufah waktu itu. Kufah itu ada yang tahu Pak di mana? Kufah. Nah, ini orang lapar pakai ditanya, begitu. Belum makan malam pakai usah balik nanya. Kufah itu di, kalau sekarang negaranya Irak, bukan Iran, Irak. Kufah. Abu Musa al-Ash'ari waktu itu didaulat jadi gubernurnya. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini sahabat Nabi, sering mengirimkan surat. Biasalah gubernur dan presiden kalau hubungan baik kan begitu. Ya, apalagi satu fraksi. Kalau kita di Indonesia fraksinya beda warna, udah beda kebijakan. Akhirnya sering surat menyurat. Pas di suatu momen Sayyidina Umar ini agak kebingungan. Ini surat banyak nih dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Kufah. Ini yang mana satu ya yang harus dikerjain dulu? Jadi semacam proposal proyek pembangunan dan lain sebagainya. Ini yang duluan yang mana ini? Ini surat yang belum masuk yang mana? Apa ini, apa ini, apa ini? Kan begitu. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena tidak ada penanggalan yang jelas di surat saat itu. Jadi bingung. Surat misalnya ada 5, Pak. Ini surat yang duluan yang mana? Yang harus dieksekusi yang mana? Proyek yang lebih prioritas yang mana? Nggak ketahuan di situ. Nah, akhirnya apa? Pada tahun ke-17
asal-usulan sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya itu dipanggil. Udah kita kumpul semua, kita musyawarah untuk mufakat, mencari solusinya kira-kira gimana. Akhirnya kumpulkanlah sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya sahabat yang hadir Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat mulia lainnya datang bersama berebut. Kemudian dikasihlah prolog, diceritakan, dikisahkan begini rentetan kejadiannya. Sekarang kita harus gimana? Akhirnya muncullah usulan. Kalau begitu wahai khalifah, kita buat kalender kita sendiri, kaum muslimin. Jangan ngikut lagi Romawi. Karena kan kalau misalnya Romawi dan dunia barat saat itu Pak, hitungan bulannya aja Syamsiyah, peredaran matahari. Kalau kita Qamariyah, bukan Bukokok ya, Qamariyah, hitungan bulan atau Hijriyah. Akhirnya sepakat Pak. Ya udah kalau gitu kita bikin nih penanggalan khusus bulan kaum muslimin umat Islam. Oke, sepakat. Nah, tapi ada perbedaan pendapat. Kira-kira dimulainya sejak kapan nih? Momentumnya kapan nih? Akhirnya mulai ada usulan. Ada yang mengatakan kita mulai tahun umat Islam itu dari kelahiran Nabi Muhammad SAW saja. Ada yang bilang oh enggak begitu, baiknya tahun umat Muslim ini kita mulai saat Nabi diangkat menjadi Rasul saja. Macam-macam, ada yang bilang ketika Rasulullah wafat saja. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib atau Madinah Munawwarah. Usulan ini banyak. Maka akhirnya diputuskanlah oleh khalifah saat itu yang dimenangkan di dalam tender ini. Ini tendernya enggak tender yang ada korupsi enggak. Tender yang menang tender siapa saat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan bagaimana kalau tahunnya umat Islam dimulai dari momentum hijrahnya Nabi. Akhirnya dipikir-pikir bagus juga dengan membawa semangat hijrah. Oke, akhirnya sepakat mufakat. Akhirnya diambillah pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai landasan untuk membuat kalender Hijriyah atau Islam. Akhirnya sepakat itu. Loh, kenapa kok awalnya itu malah Muharram? Kalau kita baca literatur sejarah, tadi yang Allah muliakan, misalnya banyak-banyak kitab, misalnya kitab sejarah Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Syekh Sofi Rahman Al-Bafuri atau kitab yang lain. Itu rata-rata hijrah itu di bulan Rabiul Awal baru selesai hijrahnya. Kok nggak bulan Rabiul Awal dulu? Kenapa kok malah bulan Muharram dulu? Baru Safar, baru Rabiul Awal kan begitu. Makanya para ulama ahli sejarah kemudian menyampaikan bahwasanya memang hijrah itu terjadi batas akhirnya sekitar bulan Rabiul Awal. Tapi embrionya, idenya, gagasannya, persiapan mau hijrah itu sudah dimulai ketika bulan Muharram. Jadi Rasulullah itu dengan para sahabat itu sudah mulai rapat-rapat itu bulan Muharram itu sudah mulai. Gimana kira-kira kalau hijrah? Kenapa kok hijrah? Karena waktu itu Pak, mohon maaf, kalau kita baca lagi flashback sejarah dalam kitab Wahid Al-Makhtum atau yang lainnya, itu pada tahun ke-11 dari kenabian. Waktu itu datang beberapa orang, 6 orang, dalam riwayat itu 6 orang dari Yathrib atau Madinah datang menjumpai Rasulullah di Makkah pada bulan haji. Akhirnya mereka ini bersepakat untuk login masuk Islam, berbaikat dengan Nabi, 6 orang. Habis itu mereka balik lagi dari Makkah ke Madinah. Setahun kemudian pada bulan haji, berarti di tahun ke-12 dari kenabian, ini yang 6 orang tadi berhasil ngajakin 6 orang lagi di Yathrib Madinah untuk masuk Islam login. Akhirnya mereka berangkatlah 12 orang. Nah 12 orang ini sampai di Makkah, mereka yang 6 masuk Islam, yang 12 berbaikat lagi. Makanya disebut dengan baiatnya Aqabah, Aqabah pertama atau Aqabah Ula. Itu 12 orang. Akhirnya 12 orang ini balik lagi ke Madinah atau Yathrib. Setahun kemudian pada tahun haji lagi balik lagi, ternyata bawa rombongan banyak yang ingin masuk Islam, banyak yang ingin berbaikat dengan Nabi.
berbaikat dengan Nabi. Nah ini kan orang-orang kafir Makkah melihat, nah ini orang Madinah ngapain mondar-mandir? Ya meskipun rahasia baikatnya diam-diam, nah baikat yang kedua ini Pak, yang 70 atau 75 orang ini disebut dengan baiat Aqabah Tsaniyah atau Kubra. Akhirnya apa? Nah, pada tahun itulah ya beringasnya orang-orang kafir melihat bahwa ini kekuatannya Muhammad. Mereka akan bilang Nabi, kekuatannya Muhammad ini makin bahaya. Orang-orang dari Madinah, dari Yathrib ini pada baikat. Ini bahaya kalau dibiarkan. Akhirnya apa? Mereka ini brutal. Udah, kita blokade ekonominya orang-orang Islam. Kita siksa orang-orang Islam. Bahkan endingnya adalah mereka merencanakan pembunuhan. Tuh, pembunuhan. Makanya kata Nabi apa? Nabi menunggu-nunggu ini kapan ini, bagaimana hijrah apa enggak? Karena kalau hijrah itu Pak, mohon maaf, hijrah itu kan banyak resikonya. Harta benda bisa jadi yang dibawa ala kadarnya, banyak yang ditinggal, dan belum tentu di tempat yang baru lebih baik, warganya menerima dan lain sebagainya, risikonya besar. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah diputuskan pada saat itu hijrah. Sebenarnya kalau hijrah ini dalam sejarah Pak, hijrahnya sahabat Nabi itu ada kedua tempat. Yang pertama itu hijrahnya ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, itu orang kulit hitam, rajanya baik, makanya disuruh oleh Nabi hijrahnya ke sana. Nah hijrah yang kedua baru ada yang hijrah dari Mekah langsung ke Yathrib Madinah. Ada lagi sahabat-sahabat yang sudah duluan di Habasyah tadi. Kalau begitu udah langsung dari Ethiopia langsung ke Madinah. Ada nggak yang setengahnya yang balik belum Mekah? Ada. Karena terbujuk rayu katanya Mekah udah menerima dakwah Nabi, akhirnya ketipu balik. Ternyata masih kejam, mirip-mirip Israel sekarang. Katanya udah gencatan senjata, tapi nembak mulu. Orang antri makanan dibom mulu dan lain sebagainya. Akhirnya ketipu. Nah puncaknya adalah pada tahun 622 Masehi, ketika para sahabat sudah banyak yang hijrah, tersisa hanya beberapa dari kalangan sahabat, di antaranya Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini tokoh-tokoh besarnya belum hijrah. Terjadilah ya orang-orang kafir ini mengumpulkan dari setiap kabilah itu pemuda-pemuda yang cekatan, yang kekar badannya, supaya apa? Merencanakan pembunuhan. Akhirnya apa? Disepakatilah pada suatu malam kita lakukan pembunuhan itu. Rumahnya Rasulullah dikepung. Cuma Nabi kan, ya namanya Nabi Pak ya, temennya kan bukan sembarangan, temennya malaikat Jibril. Malaikat Jibril kasih bocoran. Tuh, gimana coba kasih bocoran? Malam ini akan terjadi begini perencanaan begini. Oke kata Nabi. Akhirnya dipanggil sahabatnya Ali bin Abi Thalib, siap gak gantiin saya? Coba bayangin, siap gak gantiin saya di tempat tidur saya? Kenapa ya Rasulullah? Gini. Kira-kira Pak kalau kita begitu gimana? Ada orang yang membunuh saya. Ustaz gantiin saya kalau di tempat tidur saya? Oh enggak. Itu mah kalau kita. Waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih muda Pak. Muda, gagah, belia. Padahal kalau beliau bisa aja kan kalau beliau bangga, ya Rasulullah saya masih muda. Ya umur saya masih panjang, cita-cita saya masih panjang. No, itu aja no. Abu Bakar udah sepuh, udah tua. Itu aja kan bisa begitu. Tapi karena keimanan dan kecintaan pada Nabi, ini kalau mati ini syahid. Nah, udah, emang itu yang saya cari, itu begitu. Akhirnya ganti itu selimut, dalam selimut ganti Nabi. Nah Nabi Muhammad ketika malam datang, benar dikelilingi rumahnya oleh orang-orang yang muda-muda dan siap untuk membunuh, mintai ceritanya. Akhirnya diceritakan dalam kitab Rahim Maktum itu Ar-Rahim Al-Maktum, bahwasanya Nabi itu berhasil keluar. Dan riwayat itu disampaikan Rasulullah itu melempar debu sambil membaca surah Yasin ayat ke-9. Nanti bisa dicari, bisa ngamalin mungkin. Misalnya kalau pulang kemalaman, ya biar bini nggak tahu, mungkin amalin itu, ambil debu, tiup-tiup di rumah, baca ini surah Yasin ayat 9. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Artinya apa?
dan kami jadikan di hadapan mereka ada penghalang, di belakang mereka ada penghalang. Artinya mereka tidak bisa melihat, dibutakan oleh Allah. Jadi Rasulullah itu lewatnya dia di antara mereka. Tapi karena Allah melindungi, mereka nggak sadar, nggak tahu kalau Rasulullah lewat, dan mereka banyak yang tertidur. Pendek kata singkat cerita, ketika mereka bangun masuk ke rumah, pas dilihat, oh ternyata bukan Rasulullah yang ada di atas tempat tidur, ternyata Sayyidina Ali. Terus gimana? Ya udah nyari, ngikutin jejaknya Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi? Rasulullah pergi menemui sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ngapain? Ngajakin hijrah. Kalau kita mungkin malam-malam tiba-tiba ditanya begitu hijrah, orang masih ngantuk gitu. Ini nggak langsung panggilan iman. Akhirnya hijrahlah. Ini berduaan Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nanti hijrahnya itu di perjalanan bersembunyi dulu di sebuah gua, namanya gua dulu itu Bekasi, di gua Tur. Di gua Tur di situ dalam riwayat disebutkan 3 hari, ada 3 malam di situ bagi Nabi. Ustaz makannya gimana? Nah makannya dalam riwayat ada yang rutin nganterin susu ke gua itu. Siapa namanya? Sahabat Amir bin Fuhairah. Nanti sahabat ini awalnya budak, dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang memerdekakan. Rutin tuh nganterin susu tiap pagi ke situ, matahari masih gelap, anterin ke situ. Nah ini orang masih nyari di mana Muhammad dan ketemu. Suatu momen sampailah orang-orang ini, pemuda yang ingin bunuh Nabi Muhammad ini ke depan pintu goa itu. Terus mereka bilang, mungkin nggak ada orang di dalam. Kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena di situ ada sarang laba-laba. Nah kalau misalnya ada, itu otomatis bolong dari itu sarang. Berarti nggak mungkin ada orang, enggak. Kalau riwayat yang lain menyebutkan di situ ada burung merpati yang sedang bertelur kan begitu. Kalau misalnya ada orang, nggak mungkin itu telur nggak pecah. Kalau lewat pasti kesepuh jatuh, begitu. Ya, akhirnya apa? Orang itu balik, baru kemudian Rasulullah setelah beberapa hari, 3 hari itu Rasulullah jalan lagi ke Yathrib ataupun Madinah. Itu peristiwa singkatnya. Nah, jadi penetapan bulan Muharram itu karena berdasarkan embrionya, hijrahnya memang bukan di bulan Muharram, tapi perencanaan itu desainnya untuk hijrah sudah dimulai di bulan Muharram. Kemudian di bulan Safar sampailah bulan Rabiul Awwal. Jadi dari situlah kemudian ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, oke, tahun Hijriah, kalender Qamariyah umat Islam kita tetapkan pada tahun 17 Hijriah, dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat membawa hijrah perubahan. Jadi nggak ngikut lagi kalender luar kan begitu. Sekarang kalau kita ditanya, kira-kira masih yang lebih hafalnya kalender Masehi atau Hijriah? Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lancar benar kayak air kali. Coba kalender Hijriah. Ada yang berani? Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi dari situ, jadi ditetapkanlah 12 bulan Hijriah. Nah saat ini Bapak yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan Muharram. Nah salah satu bulan haram yang terhormat dan mulia. Hati-hati, nanti ada suatu amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi kalau di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, seluruh amal soleh layak kita kerjakan dan sepatutnya sekudunya harus dikerjakan. Kemaksiatan apapun sekudunya seharusnya harus kita tinggalkan. Tapi ada amalan khusus. Ini bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram disebut dengan hari Asyura. Dari Asyara 10, Asyura 10.
Berarti apa? Puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Jadi sejarahnya Pak disampaikan dalam kitab Muqasyamatul Qulub Al-Muqarrib ila Haqqi 'Allamil Ghuyub. Ini kitab disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Imam Al-Ghazali. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pada saat itu Rasulullah memasuki kota Madinah, datang ke Madinah. Fawajada Yahud, Rasulullah nyaksikin orang-orang Yahudi yasumuna fi dzalikal yaum. Puasa pada hari itu. Puasa apa? Asyura 10 Muharram. Jadi pada puasa orang Yahudi kata Nabi. Fasa'alahu an dzalik. Nabi tanya tentang itu. Kenapa kalian puasa? Terus mereka menjawab apa? Qalu, orang Yahudi menjawab, inna hadzal yaum, sesungguhnya hari ini adalah hari azharallahu fihi Musa wa Bani Israil 'ala Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana dulu Nabi Musa dan Bani Israil pengikutnya dimenangkan, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fanasumuhu ta'ziman lahu. Maka kami puasa untuk memuliakan beliau Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad dengar begitu kan lah, kok orang Yahudi malah giro gitu sama Nabi Musa. Kata Nabi apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini umat Islam, kata Nabi, lebih berhak untuk puasa itu daripada kalian. Akhirnya apa? Wa amara bisawmi. Nabi perintahin sahabatnya untuk puasa. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas kemudian menceritakan, ketika Nabi memerintahkan umatnya ini puasa Asyura 10 Muharram, ada yang instruksi protesnya beda. Kalau kita protes banting-banting meja, kalau sono mana pakai akhlak. Wahai Nabi, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ya Rasulullah, mohon maaf, puasa 10 Muharram kan, masalahnya Nabi hari itu merupakan hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Bahasanya gini, kok kita ngikut gitu. Tapi kan sahabat gak ngomong begitu. Kok kita ngikut? Enggak. Cuma bilang, ya Nabi, itu hari diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Gimana ceritanya? Kata Nabi apa? فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ سُنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Kalau begitu kata Nabi, oke, tahun depan insya Allah kita puasa juga pada hari ke-9-nya, 9 Muharram. Nabi puasa nggak tanggal 9? Nggak puasa. Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ketika masuk tahun depannya Rasulullah sudah terpulang ke rahmatullah, Rasulullah sudah wafat. Berarti apa? Rasulullah cuma pernah puasa Asyura 10 Muharram. Rasulullah belum pernah puasa Tasu'a atau Tis'ah, puasa tanggal 9 Muharram. Rasulullah belum pernah. Makanya di hadis disebutkan, walaupun ada yang menilai hadisnya dhaif, sumu yauma Asyura, puasalah kalian hari Asyura, kata Nabi. Wa khalifu fihi al-yahud, selisihilah kebiasaan ibadahnya orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yawman atau ba'dahu yawman. Puasalah sebelumnya 1 hari atau setelah tanggal 10 itu 1 hari. Jadi kan Nabi perintahin puasalah tanggal 10. Selisihilah kebiasaan orang Yahudi. Berarti puasa sehari sebelumnya kata Nabi atau sehari setelahnya. Berarti apa? 10 dan 9 atau 10 dan 11. Ini. Tapi ada hadis yang lain yang menyebutkan apa? Bukan pilihan. Ya wa khalifu fihi sunnatal yahud, silsilah sunnahnya orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman, bukan pakai qaul. Kalau pakai qaul ya khiyar, milih atau. Berarti ambil satu, buang yang lain, pilihan. Yang ini buang, artinya apa? Iljami, malah ngumpulin. Makanya ada kemudian kesimpulan akhirnya, mana puasa yang terbaik? Silakan puasa tanggal 9, 10, dan 11. Ustaz, saya nggak sanggup 3 hari mah. Ntar saya kurus, rempek tinggal tulang. Ya udah kalau begitu
Nggak sanggup 3 hari, 9, 10, 11 bulan Muharram nggak sanggup, oke. Puasa 2 hari saja, 9 dan 10 itu lebih kuat. Ustaz, tanggal 9 kemarin saya lupa. Emang lupanya gimana? Iya, saya udah makan 3 bakul baru ingat. Ya udah dah, kalau gitu saya lanjut makan lagi. Ya udah, kalau nggak niat udah. Kalau gitu gimana Ustaz? Oke, puasanya tanggal 10 dan 11. Ustaz, saya nggak sanggup tanggal 11 ya, saya mau mudik. Mudik apa itu? Ya udah, puasa tanggal 10. Jadi pilihannya puasalah di bulan Muharram tanggal 9, 10, 11 atau 9 dan 10 atau 10 dan 11. Mana yang lebih kuat, 9, 10 atau 10, 11? Yang lebih kuat 9, 10. Kalau 9-nya lewat maka 10, 11 baru pakai. Ya terakhir Ustaz saya kayak udah tanggal 10 aja. Minimal tanggal 10 aja. Boro-boro mau puasa Senin Kamis di bulan Muharram, boro-boro mau puasa ayam lembeng 3 hari di pertengahan bulan Muharram, boro-boro mau puasa Nabi Daud sehari puasa sehari berbuka di bulan Muharram, ya. Minimal itu. Ya. Terus faedahnya apa? Dikatakan oleh Nabi ketika Nabi Su'ila an-Shaumi yaumi Asyura, Nabi pernah ditanya tentang fadilah utama puasa Asyura tanggal 10. Kata Nabi apa? Yukaffir sanah al-madiyah. Itu dapat menghilangkan, menjilat pemutihan dosa setahun yang sudah berlalu. Makanya pantaslah di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi, hadisnya sahih, disampaikan dari jalur sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail." Ibadah puasa terbaik kata Nabi setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan suci Muharram. Nah, itu salah satunya Asyura dan Tasu'a. Dan puasa terbaik itu puasa sholat terbaik setelah atau selain sholat waktu adalah sholat malam, atau kita kenalnya dengan nama sholat tahajud. Jadi kesimpulannya, karena momentum kita ini berada di bulan suci Muharram, mari sama-sama ya kita mulai menata hati, menata diri untuk menyongsong bulan-bulan hari-hari yang akan datang ke depan. Wabil khususnya kita niatkan untuk puasa di bulan suci Muharram, entah itu puasa Senin Kamis di bulan suci Muharram, entah itu puasa Ayyamul Bid di bulan suci Muharram, apakah itu puasa Nabi Daud di bulan suci Muharram. Terlebih lagi minimal puasa Tasu'a dan Asyura 9, 10, 11 atau 9 dan 10 atau 10 dan 11 atau minimal 10 saja puasa Asyura. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita supaya bisa berpuasa di bulan suci Muharram ini. Insya Allah kalau tidak salah puasa Tasu'a Asyura itu hari, saya lupa, hari Sabtu, Minggu, Senin kalau nggak salah 3 hari. Ya, coba nanti dilihat di kalender. Tanggal 9 Muharramnya hari apa? Sabtu. Ya, berarti 9, 10, 11 Sabtu, Ahad dan Senin berarti. Nah, itu lebih bagus lagi. Digandengkan puasa Seninnya dengan niat puasa Senin di bulan Muharram. Oh, itu double pahalanya. Ya, dan itu boleh ya untuk menggabung-gabungkan niat pada bagian-bagian tertentu sebagaimana yang ditulis dalam kitab Al-Ashbah wal Masail. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Yang benar, yang sahih tentu datangnya dari Allah. Yang keliru, yang khilaf, yang salah tentu datangnya dari kelemahan diri kami sendiri. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jemaah kami mohon maaf. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.